Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tirsa dengan NIM 2109015020099. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tirsa dengan NIM 2109015020099 dari kelas D, Prodi Akuntansi S1. Saat ini, saya akan membahas materi mengenai pengangguran, yang merupakan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada materi ini, yaitu pengangguran, saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi penganggur, yang kedua, jenis pengangguran, yang ketiga, tingkat pengangguran, yang keempat, penyebab pengangguran, yang kelima, akibat pengangguran, yang keenam, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, yang ketujuh, cara mengatasi pengangguran, dan yang terakhir, usaha yang dapat dilakukan. Poin yang pertama yaitu definisi dari penganggur. Orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan penyebabnya yang terdiri dari konjungtur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntari. Dan yang kedua, berdasarkan sifatnya yang terdiri dari terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Yang pertama yaitu berdasarkan penyebabnya. Pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Kemudian, pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Kemudian, pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Kemudian, pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat silang musim tanam dengan musim panen. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian, pengangguran voluntari atau sukarela, pengangguran yang terjadi karena seseorang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Kemudian, pengangguran berdasarkan sifatnya yang terdiri dari pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Kemudian, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang lebih 35 jam seminggu. Kemudian, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga
terjadi kelebihan tenaga kerja. Kemudian poin yang ketiga yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dibagi dengan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya yaitu jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kemudian poin yang keempat yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam, kualitas SDM masih rendah. Yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan yang kedelapan, peraturan yang menghambat investasi. Kemudian, poin yang kelima yaitu akibat pengangguran. Yang pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat. Misalnya, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kemudian yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Dan yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial, misalnya kriminalitas yang terdiri dari pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Poin yang keenam yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis, misalnya penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku misalnya menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan biaya sosial, misalnya biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Kemudian poin yang ketujuh yaitu cara mengatasi pengangguran, yaitu secara umum, pengangguran konjunktur atau siklis, pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Yang pertama yaitu secara umum. 1. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Yang keenam, pengembangan produktivitas TK. Kemudian, pengangguran konjunktur atau siklis. 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Kemudian, pengangguran struktural. 1. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. 2. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. 3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Kemudian, pengangguran friksional. Yang 1. Mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK atau tenaga kerja. 2. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin.
Kemudian pengangguran musiman. 1. Pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. 2. Melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Kemudian poin yang terakhir yaitu usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama pada pihak pemerintah. 1. Mendirikan BLK. 2. Peningkatan mutu sekolah kejuruan. 3. Penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Kemudian dari pihak swasta atau perusahaan, bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu dari pihak individu atau dari kita sendiri, yaitu 1. Membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, misalnya komputer dan bahasa asing. Dan yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu dari materi pengangguran, yaitu pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Demikianlah tugas ujian akhir semester saya dari pengantar ilmu ekonomi telah selesai. Saya Tirsa, terima kasih.